Jadi, pajak itu adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak ada dua, yaitu pertama ada fungsi budgeter, sumber keuangan negara, dan yang kedua ada fungsi mengatur. Fungsi budgeter, jadi pajak ini berfungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Sedangkan fungsi mengatur, di mana pajak itu dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan untuk memperoleh atau mencapai tujuan tertentu. Syarat pemungutan pajak itu ada 5. Yang pertama syarat keadilan. Jadi syarat keadilan ini di mana pemungutan pajak itu harus adil atau merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua syarat yuridis, itu sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan. Yang ketiga syarat ekonomis. Jadi pajak ini tidak boleh mengganggu kelancaran produksi ataupun perdagangan. Yang keempat, syarat finansial. Jadi syarat finansial ini adalah biaya pemungutan pajak itu harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Terus yang terakhir ada syarat sederhana. Syarat sederhana ini mempermudah masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada teori yang mendukung pemungutan pajak. Teori yang mendukung pemungutan pajak ini ada 5. Yang pertama teori asuransi. Jadi teori asuransi ini adalah di mana negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak-hak rakyatnya. Kedua, teori kepentingan. Ini artinya semakin banyak kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi juga pajak yang harus dibayarkannya. Yang ketiga ada teori daya pikul. Jadi teori daya pikul ini pajak harus dibayarkan sesuai dengan kemampuan seseorang. Ini tuh dilihat dari 2 unsur. Itu yang pertama unsur objektif dan kedua unsur subjektif. Untuk unsur objektif itu dilihat dari penghasilan atau kekayaan yang dimiliki si wajib pajak itu. Kalau yang unsur subjektif itu dilihat dari besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat ada teori bakti. Jadi teori bakti ini itu di mana rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak itu adalah suatu kewajiban. Dan yang kelima itu teori asas daya beli, di mana beban pajak itu harus dibayarkan sesuai dengan kemampuan atau kekuatan ekonomi masing-masing wajib pajak. Hukum pajak adalah aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak memiliki hubungan dengan yang pertama adalah hukum perdata. Hukum perdata dianggap sebagai hukum umum, tetapi tidak semua prinsip hukum perdata berlaku dalam hukum pajak. Yang kedua ada hukum publik. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik karena mengatur kepentingan negara dan masyarakat. Jenis-jenis hukum pajak. Yang pertama ada hukum pajak material, yaitu mengatur tentang apa yang dikenakan pajak, siapa yang wajib membayar pajak, dan berapa besar pajak yang harus dibayar. Yang kedua ada hukum pajak formil, yaitu mengatur cara dan prosedur pelaksanaan pajak seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pemeriksaan pajak. Pengelompokan pajak. Pajak dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pajak menurut golongannya. Pajak dibagi berdasarkan cara pembenahannya kepada masyarakat. Yang kedua ada pajak menurut sifatnya, yaitu pajak dilihat dari ada atau tidaknya pemindahan beban pajak kepada pihak lain.
Yang ketiga ada pajak menurut lembaga, yaitu pemungut pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Adapun asas pemungutan pajak yaitu yang pertama ada asas domisili, yang kedua ada asas sumber, yang ketiga ada asas kebangsaan. Sistem pemungutan pajak ada 3, yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Timbul dan hapusnya utang pajak. Jadi, utang pajak itu muncul pas kamu terima penghasilan, jual barang atau jasa, atau memang waktunya bayar udah tiba. Misalnya, kamu dapat gaji, itu artinya kamu udah kena pajak penghasilan, atau kamu jual barang, berarti ada PPN atau pajak lain yang harus dibayar. Wajib pajak harus lapor dan bayar tepat waktu biar gak kena sanksi dan bunga. Aturannya jelas ada di Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, dan juga Undang-Undang PPH Pajak Penghasilan. Jadi penting buat kita paham. Kalau gak dipatuhi bisa kena penagihan dan sanksi administratif, kayak denda atau bunga tambahan. Makanya penting banget buat wajib pajak tahu kewajibannya, biar gak bermasalah sama pajak. Selanjutnya ada hapusnya utang pajak. Utang pajak bisa hilang dengan beberapa cara. Bisa bayar langsung ke kas negara, kompensasi dengan pajak lain yang lebih bayar. Misalnya, pajak yang udah kamu bayar lebih bisa dipakai buat nutup utang pajak lain. Selanjutnya, lewat waktu 10 tahun sejak utang. Artinya kalau kamu 10 tahun gak ditagih, utang pajak itu bisa dihapus. Yang terakhir, dibebaskan sama otoritas pajak kalau syaratnya memang terpenuhi. Setiap cara ada aturannya, kayak surat ketetapan pajak. Jadi saran saya, misalkan kalian ragu, bisa tanya ahli pajak biar aman. Mereka bisa bantu kamu atur utang pajak dengan benar sesuai peraturan. Selanjutnya, hambatan pemungutan pajak. Jadi ada beberapa hal yang bisa jadi hambatan buat pemerintah dalam memungut pajak. Ada hambatan administratif, kayak data wajib pajak yang kurang lengkap, atau sistem pajak yang gak efisien. Ada juga hambatan ekonomi, misalnya kemampuan bayar masyarakat yang rendah atau banyaknya ekonomi informal. Terus hambatan psikologis, kayak kesadaran bayar pajak yang masih kurang atau persepsi masyarakat yang negatif soal pajak. Dan gak ketinggalan hambatan hukum, kayak regulasi yang gak jelas atau penegakan hukum yang lemah. Semua ini bisa bikin penerimaan pajak jadi kurang efektif. Selanjutnya, strategi mengatasi hambatan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, perbaikan administrasi, kayak bikin sistem online yang lebih gampang dan data wajib pajak yang akurat. Yang kedua, edukasi wajib pajak, kayak kampanye kesadaran pajak atau kasih insentif buat yang patuh. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas, kayak sanksi buat yang gak patuh dan proses hukum yang cepat. Kerjasama wajib pajak sama pemerintah juga penting banget buat suksesnya pemungutan pajak. Peradilan dalam hukum pajak adalah proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara wajib pajak dan aparat pajak. Akibat adanya perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sengketa pajak biasanya muncul karena penetapan pajak, pemotongan, pemungutan, atau tindakan penagihan pajak oleh fiskus. Hukum pajak ada 2, yang pertama hukum administrasi. Hukum administrasi yaitu yang mengatur kepatuhan administrasi wajib pajak. Dan yang kedua hukum pidana. Hukum pidana yaitu mengatur perbuatan yang tergolong kejahatan pajak dan dilakukan secara sengaja, sanksi dijatuhkan oleh hakim melalui pengadilan. Peradilan administrasi pajak dibedakan menjadi 2, yaitu peradilan administrasi tidak murni dan peradilan administrasi murni. Isu kontemporer pajak adalah berbagai perkembangan kebijakan dan permasalahan perpajakan terbaru yang muncul sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan global. Isu ini muncul karena sistem perpajakan harus selalu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, dunia usaha, serta perkembangan teknologi. Jenis-jenis tarif pajak terdiri dari tarif profesional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah yang memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak atas kewajiban pajak yang belum atau kurang dibayar pada masa lalu. Melalui kebijakan ini, wajib pajak hanya membayar pajak dengan tarif lebih rendah dari tarif normal. Pajak negara dibedakan menjadi 2 kategori,
Yang pertama ada pajak pusat dan yang kedua itu pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Hasil dari pajak ini akan digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, dan bantuan kesehatan atau lain-lain. Pajak daerah. Jadi pajak daerah ini adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten. Hasil dari pungutan pajak ini nanti digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pajak negara berdasarkan objek dan subjeknya itu dikategorikan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung, itu pajak dibebankan langsung kepada konsumen atau badan berdasarkan kemampuan membayarnya. Contohnya pajak penghasilan. Untuk pajak tidak langsung, itu pajak yang dibayarkan oleh konsumen melalui harga barang atau jasa. Contohnya PPN dan PPNBM. Jadi dasar hukum pajak negara itu sudah ada di dalam beberapa undang-undang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Adapun kewajiban wajib pajak, yang pertama melaporkan penghasilan melalui surat pemberitahuan tahunan. Yang kedua membayar pajak, itu menghitung pajak yang terutang dan membayar pajak sebelum batas waktu. Dan yang terakhir patuh pada peraturan, itu mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku supaya terhindar dari denda dan sanksi. Sanksi dan penegakan hukum. Yang pertama ada denda. Dikenakan denda jika si wajib pajak lambat melaporkan atau membayar pajaknya. Yang kedua bunga. Dikenakan bunga jika si wajib pajak ini tidak membayar pajaknya dengan tepat waktu. Dan yang terakhir sanksi pidana. Sanksi pidana ini jika si wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak secara serius. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan secara langsung. Dasar hukum pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah atau Perda dan peraturan bupati. Jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan juga pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, PBB perdesaan dan perkotaan, serta PBHTB. Jadi, materi ini membahas tentang proses pemungkutan pajak daerah dari awal sampai akhir. Proses ini dimulai dari penetapan jenis pajak dan dasar hukum oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah atau Perda. Materi ini juga membahas tentang mengatur jenis pajak, objek dan subjek pajak, tarif serta tata cara pemungutan pajak. Selanjutnya, wajib pajak daerah mendaftarkan dirinya ke Badan Pendapatan Daerah dan dilakukan pendataan. Kemudian diterbitkanlah NPWPD sebagai identitas wajib pajak daerah. Pembayaran pajak dilakukan ke kas daerah melalui bank, sistem online, atau loket resmi. Saat ini pembayaran pajak daerah sudah banyak dilakukan secara digital seperti SMSat dan EPB. Jadi, wajib pajak juga harus melakukan pelaporan pajak, sementara pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memeriksa pajak dibayar dengan benar. Hasil pemungutan pajak daerah masuk ke dalam pendapatan daerah
atau PAD, dicatat dalam APBD dan diauditkan oleh BPK. Wajib pajak yang melanggar dikenai sanksi administratif dan pidana. Retribusi daerah. Pengertian dan tujuan retribusi daerah. Jadi, retribusi daerah itu pungutan yang dikenakan sama pemerintah daerah ke masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan yang diberikan. Misalnya, kamu pakai layanan kesehatan di rumah sakit daerah, bayar parkir di tempat umum, atau ambil izin usaha, itu semua termasuk retribusi daerah. Tujuannya buat dapat pendapatan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah. Jadi uangnya balik lagi ke masyarakat buat ngebangun infrastruktur atau layanan publik. Selanjutnya, jenis-jenis retribusi daerah. Ada beberapa jenis retribusi daerah. Yang pertama, retribusi jasa umum. Ini buat pelayanan kayak kesehatan di rumah sakit daerah, kebersihan, atau pendidikan di sekolah negeri daerah. Yang kedua, retribusi jasa usaha, kayak parkir di tempat umum, pengelolaan pasar tradisional, atau tiket masuk objek wisata. Yang terakhir, retribusi perizinan, buat izin usaha, izin bangunan, atau izin lainnya kayak reklame. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Tarif pajak penghasilan terdiri dari tarif progresif untuk orang pribadi, tarif umum untuk badan, dan PPh final dengan tarif khusus. Jenis-jenis pajak penghasilan meliputi PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, dan PPh final. Perhitungan pajak penghasilan dilakukan dengan menghitung total penghasilan setahun dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan untuk menentukan penghasilan kena pajak, lalu dihitung sesuai tarif dan dikurangi pajak yang telah dipotong.